Dalam dunia profesional dan kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar dua konsep yang hampir selalu dikaitkan dengan produktivitas, kerja keras dan kerja cerdas. Kedua konsep ini memang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai hasil yang optimal. Namun, meskipun tujuan keduanya bisa sama, pendekatannya digunakan sangatlah berbeda. Lalu, apa sebenarnya yang membedakan kerja keras dan kerja cerdas? Kerja keras seringkali diartikan sebagai usaha yang maksimal dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menghabiskan banyak waktu dan energi. Sementara itu, kerja cerdas lebih fokus pada cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan usaha yang lebih efisien. Jadi, kerja keras adalah tentang kuantitas, sementara kerja cerdas lebih menekankan pada kualitas dan strategi. Dalam konteks kerja keras, seseorang biasanya bekerja sepanjang waktu tanpa henti, berusaha menyelesaikan sebanyak mungkin tugas. Terkadang, mereka mengorbankan waktu pribadi, kesehatan, dan juga kebahagiaan demi pekerjaan mereka. Sedangkan orang yang bekerja cerdas adalah mencari cara untuk bekerja lebih efisien, memilih tugas yang lebih penting, dan mengatur waktu dengan bijaksana agar hasilnya optimal. Namun, tetap menjaga keseimbangan hidup. Salah satu ciri khas kerja keras adalah adanya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan, tetapi tanpa memperhatikan apakah usaha yang dilakukan itu benar-benar efisien atau tidak. Orang yang bekerja keras seringkali merasa puas dengan hasil yang didapat dari kerja panjang dan penuh tenaga, meskipun bisa jadi ada cara lain yang lebih cepat atau lebih tepat untuk mencapai tujuan yang sama. Di sisi lain, kerja cerdas lebih mengutamakan efektivitas. Orang yang bekerja cerdas tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada cara mereka mencapai hasil tersebut. Mereka akan berpikir tentang cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan sedikit sumber daya, waktu, dan energi sambil tetap memperhatikan kualitas hasil kerja yang diinginkan. Kerja keras seringkali dikaitkan dengan pengorbanan. Banyak orang yang merasa bahwa semakin lama mereka bekerja, semakin besar hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Namun ini tidak selalu benar. Kadang-kadang, semakin lama kita bekerja tanpa memperhatikan cara yang lebih efisien, semakin besar pula kemungkinan kita menghabiskan energi dengan sia-sia tanpa hasil yang maksimal. Kerja keras sebaiknya itu sebaliknya, mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dan energi kita dengan bijaksana. Alih-alih menghabiskan berjam-jam di meja bekerja, orang yang bekerja cerdas akan mencari cara untuk memanfaatkan waktu secara maksimal, menggunakan teknologi atau alat yang dapat meningkatkan produktivitas dan memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting. Salah satu contoh perbedaan nyata antara kerja keras dan kerja cerdas bisa dilihat dalam manajemen waktu. Orang-orang yang bekerja keras cenderung lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja tanpa perencanaan yang matang. Mereka mungkin tidak memikirkan cara untuk mengatur waktu agar bisa lebih efisien. Sementara orang yang bekerja cerdas akan memanfaatkan teknik manajemen waktu seperti menggunakan to-do list atau teknik Pomodoro untuk memastikan waktu yang mereka habiskan benar-benar produktif. Kerja keras bisa memberikan rasa puas yang instan, tetapi kepuasan ini tidak selalu bertahan lama. Setelah bekerja keras sepanjang hari, seseorang mungkin merasa lelah dan cemas, memikirkan pekerjaan yang masih menumpuk. Sebaliknya, kerja cerdas memberi rasa puas yang lebih mendalam karena fokus pada hasil yang lebih optimal dan lebih efisien. Meskipun usaha yang dilakukan bisa lebih sedikit. Nah, orang yang bekerja keras juga seringkali terjebak dalam rutinitas yang monoton, di mana mereka merasa bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kesuksesan. Mereka menganggap bahwa semakin banyak jam kerja yang mereka habiskan, semakin besar pula peluang mereka untuk sukses. Namun, pandangan ini seringkali kurang tepat, karena banyak orang yang bekerja keras justru mengalami burnout atau kelelahan yang mengganggu produktivitas. Kerja cerdas itu
di sisi lain mendorong kita untuk mencari cara yang baru, yang lebih efektif dalam bekerja. Orang yang bekerja cerdas tidak terjebak dalam rutinitas, tetapi justru selalu mencari inovasi atau solusi yang dapat mempermudah pekerjaan mereka. Mereka menggunakan teknologi, delegasi tugas, atau bahkan lebih berpikir kreatif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang lebih cepat dan lebih baik. Dalam bekerja keras, seseorang cenderung lebih mengutamakan usaha fisik dan mental yang besar. Hal ini seringkali terjadi karena mereka percaya bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai dengan kerja keras. Namun, kerja keras tidak selalu berarti bekerja lebih banyak. Terkadang itu hanya berarti bekerja lebih lama. Ini dapat menyebabkan pekerjaan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan hasilnya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kerja cerdas lebih memfokuskan perhatian pada efisiensi dan pengelolaan sumber daya. Orang yang bekerja cerdas akan memilih strategi yang lebih tepat untuk menyelesaikan tugas seperti mengoptimalkan proses, mengurangi hambatan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang lebih efektif. Dalam hal ini, kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas. Dalam jangka panjang, kerja cerdas seringkali menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kerja keras. Meskipun orang yang bekerja keras mungkin terlihat lebih sibuk dan produktif dalam hal waktu, orang yang bekerja cerdas biasanya akan mencapai hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Tidak jarang kita melihat orang yang bekerja keras merasa bangga dengan banyaknya jam kerja yang mereka habiskan. Mereka mungkin menganggap bahwa dengan bekerja keras mereka lebih terdedikasi. Namun, dalam dunia yang semakin berkembang ini, dedikasi tidak selalu diukur dari banyaknya waktu yang kita habiskan, melainkan dari seberapa efektif dan efisien kita mengelola waktu dan tugas. Kerja keras seringkali membawa dampak fisik yang negatif, seperti kelelahan, stres, dan gangguan kesehatan. Jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup, kerja keras bisa menyebabkan burnout yang parah. Sebaliknya, kerja cerdas lebih menghargai pentingnya keseimbangan hidup, termasuk waktu untuk beristirahat dan menjaga kesehatan, agar lebih bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerja keras memiliki tempatnya sendiri, terutama saat kita harus menghadapi tugas yang menuntut ketekunan dan usaha maksimal. Namun, jika kita hanya mengandalkan kerja keras tanpa memperhatikan cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan tugas, kita bisa jadi hanya menghabiskan energi untuk pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih efisien. Sebaliknya, kerja cerdas mengajarkan kita untuk tidak hanya bekerja lebih banyak, tetapi bekerja dengan lebih bijaksana. Orang yang bekerja cerdas memahami bahwa tidak semua pekerjaan memerlukan waktu yang panjang atau usaha yang besar. Dengan memprioritaskan tugas penting dan mengelola waktu dengan baik, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih sedikit. Salah satu faktor penting dalam kerja cerdas adalah kemampuan untuk menganalisa kapan kita harus bekerja lebih keras dan kapan kita harus bekerja lebih cerdas. Kadang-kadang memang diperlukan kerja keras untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi jika kita terus-menerus mengandalkan kerja keras tanpa strategi yang baik, kita bisa kehilangan arah dan terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Oleh karena itu, orang yang bekerja cerdas tidak hanya fokus pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan. Mereka tahu bahwa peningkatan kualitas kerja sangat bergantung pada seberapa baik kita bisa mengelola diri dan belajar dari pengalaman. Dengan demikian, mereka tidak hanya bekerja untuk hasil saat ini, tetapi juga untuk hasil di masa depan. Kerja keras seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang kurang memahami konsep manajemen waktu dan produktivitas.
mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan adalah dengan memberikan segala yang mereka miliki, bahkan jika itu berarti bekerja tanpa henti. Namun, hal ini bisa berdampak buruk bagi kesejahteraan mental dan fisik mereka dalam jangka panjang. Kerja cerdas di sisi lain memberikan kita kebebasan untuk bekerja dengan cara yang lebih santai, namun tetap produktif, dengan fokus pada teknik yang tepat, seperti memanfaatkan teknologi, berkolaborasi dengan orang lain, dan mengatur waktu dengan bijaksana. Kita bisa menghemat banyak waktu dan energi sehingga kita bisa mencapainya lebih efisien dan efektif. Jika kita ingin mencapai hasil yang lebih baik dalam hidup dan pekerjaan, kita harus belajar untuk menggabungkan kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras memberikan kita dasar yang kuat untuk membangun keterampilan dan pengalaman, tetapi kerja cerdas memberi kita kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien, menjaga kesehatan, dan mencapai tujuan lebih cepat. Dengan memahami perbedaan antara kerja cerdas dan kerja keras, kita bisa mulai merencanakan cara kerja yang lebih baik untuk diri kita sendiri, teman-teman. Alih-alih terjebak dalam perangkap kerja keras yang menguras energi, kita bisa memilih untuk bekerja lebih cerdas, memanfaatkan teknologi dan strategi manajemen waktu untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Pada akhirnya, baik kerja keras maupun kerja cerdas memiliki peran masing-masing dalam perjalanan menuju kesuksesan. Namun, jika kita ingin menjadi lebih produktif dan bisa mencapai tujuan hidup yang lebih baik, penting untuk mengetahui kapan kita harus bekerja keras dan kapan kita harus bekerja cerdas. Menggabungkan keduanya dengan bijaksana akan memberi kita hasil terbaik dalam jangka yang panjang.